Kita mulai saja acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang di acara webinar expert One Day with Flutter Introduction to Dart Programming. Sebelumnya, perkenalkan, aku Free acara pada malam hari ini. Ada sekitar 150-an peserta gitu. Dari total pendaftar ada hampir 300-an. Jadi ini udah 50% nih teman-teman semuanya gabung dan join di acara expert pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin supaya lebih panas lagi gitu, supaya lebih semangatnya lebih terbangun lagi gitu. Mungkin teman-teman yang tidak terkendala boleh banget ya untuk on cam nemenin aku nih sambil menggunakan virtual background yang linknya udah di-share oleh panitia di kolom chat Zoom. Nah, tadi aku juga udah sempat kenalan gitu, dan kata pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Waduh, oke, jadi aku juga pengen nih untuk kenalan sama teman-teman semua yang join pada malam hari ini gitu. Mungkin boleh banget untuk tuliskan nama, kesibukannya, dan juga asal daerahnya dari mana aja nih gitu. Supaya kita siapa tahu kalau ada yang punya concern yang sama atau ternyata ada yang berasal dari daerah yang sama, bisa nih untuk jalin relasi dan juga bangun networking lewat webinarnya expert pada malam hari ini gitu. Nah, mungkin buat formatnya boleh banget ya gitu untuk tulis nama, misal contohnya nih kayak aku Frida, kesibukannya sebagai event marketing gitu, lagi ada di Jogja gitu. Oke, mungkin kita lihat ya teman-teman semuanya di sini dari mana aja nih. Oke, ada Kak Devi nih dari Jogja sebagai freelance developer. Wah, keren banget nih. Jadi ikut webinar expert pada malam hari ini ingin belajar bareng ya Kak gitu. Oke, mungkin ada lagi UI UX dari Magelang. Oke, dari Jawa lagi. Ada Kak Hanif, mahasiswa dari Tangerang. Wah, ada mahasiswa juga nih. Terus ada Kak Ulil Albab sebagai Jakarta Pusat. Tim lead administrasi. Waduh, ujung barat Indonesia. Wah, jauh juga ya ini tadi. Oke, dari mahasiswa. Oke, ada lagi Kak Wawan, freelance ERP. Oke, dari Surabaya. Ada Kak Faisal, mahasiswa. Waduh, hidup gitu. Wah, alhamdulillah ya Kak, gitu. Oke, ada lagi Kak Ian Pacitan sebagai pelajar. Oke, wah, mostly ada yang udah sebagai mahasiswa ya. Menarik banget, teman-teman. Ada yang dari mahasiswa, ada yang udah kerja juga sebagai karyawan, ada yang freelancer juga udah kerja, dan ternyata asal daerahnya juga bervariasi nih. Mostly ada di Jawa, walaupun ada juga nih yang di luar Jawa ya. Aku lihat ada Kak Kris dari Bangka Belitung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya gitu untuk sesi perkenalannya gitu. Menarik banget gitu. Semoga teman-teman bisa jalin networking juga dan bangun relasi yang baik lewat webinarnya expert pada malam hari ini. Oke, nah mungkin aku mau perkenalan lagi gitu ya. Jadi
di webinar expert pada malam hari ini gitu, kita akan bahas apa sih gitu. Jadi tema di webinar expert malam hari ini adalah One Day with Flutter, Introduction to Dart Programming. Sementara topik-topik yang akan kita bahas di malam hari ini antara lain ada yang pertama yaitu pengenalan bahasa pemrograman Dart, lalu ada fitur bahasanya, yang ketiga ada contoh bahasa, sampai yang keempat pentingnya bahasa pemrograman Dart bagi seorang Flutter developer. Tentunya dibarengin sama pembicara yang keren banget nih, pembicara yang oke gitu, yaitu Kak Fajrian Aidil Pratama atau akrab disapanya Kak Rian gitu, seorang Flutter engineer di Bibit. Wah, ini mungkin buat teman-teman yang mayoritas generasi millennials atau generasi Z pasti udah tahu banget ya gitu, Bibit. Oke, nah mungkin aku juga pengen tahu nih gitu. Selain tadi kita udah kenalan gitu, aku juga pengen tahu motivasi terbesar dari teman-teman malam hari ini apa sih gitu untuk ikut webinarnya gitu. Yang mungkin Mas Rian nanti juga aku yakin penasaran juga nih motivasi dari teman-teman untuk ikut webinarnya. Boleh banget untuk langsung aja menuju ke www.menti.com lalu masukkan kode 88340131 atau bisa juga langsung klik link yang udah di-share sama tim expert di kolom chat Zoom. Oke, mungkin kita coba ya menuju. uh, Tunggu sebentar. Coba aku ulangin aja ya untuk Mentimeternya. Oke, wah udah banyak nih ternyata yang menjawab gitu. Yang pertama ada ingin menguasai Flutter, pengen tahu apa itu Flutter untuk explore ilmu dan hal baru, biar gak gabut. Wah keren banget nih, biar gak gabut, gabutnya belajar ya, mantap. Mau ketemu Mas Rian dan belajar dari suhu, wah mantul, keren banget. Ada fansnya nih Mas Rian ternyata gitu. Ingin mengetahui dapat ilmu baru lebih dalam mengenai teknologi, khususnya pemrograman dari Flutter, menambah wawasan karena Flutter saat ini sedang populer dan banyak perusahaan yang menggunakan bahasa pemrograman ini. Wah, oke. Ingin membuat aplikasi suatu saat nanti, mantap. Penasaran dengan Flutter? Oke. Ingin mengenal lebih dalam untuk meraih sukses. Wah, mantul. Untuk menambah ilmu dan wawasan. Wah, keren banget. Wah, mantap banget ya. Jadi mostly teman-teman di sini ternyata pengen banget untuk, tadi aku udah lihat dari mayoritas jawabannya, pengen untuk tahu lebih lanjut dan tahu belajar lebih jauh juga, upgrade skill dan juga ilmu baru. Sampai tadi ada fansnya Mas Rian juga yang pengen denger nih dan belajar langsung dari Mas Rian. Ada yang pengen ngebanggain mama papa juga. Oke, wah mantap. Amin. Semoga harapan dari teman-teman pada malam hari ini bisa tercapai ya. Dan enjoy dalam. Mungkin aku mau coba balik lagi ke slide sebelumnya.
Oke, nah kita tadi udah kenalan, terus udah cari tahu juga nih motivasi dari teman-teman semuanya untuk ikut webinar expert pada malam hari ini. Semoga nanti bisa enjoy dan harapan atau ekspektasinya bisa terpenuhi gitu. Jadi aku mau lanjut untuk menjelaskan agenda kita pada malam hari ini. Jadi yang pertama akan ada opening dan welcoming yang saat ini sedang dilaksanakan. Lalu yang kedua ada expert program overview. Yang ketiga ada sesi presentasi atau pemaparan materi dari Mas Rian. Lalu yang terakhir dilanjutkan Q&A dan juga foto bersama. Oke, nah mungkin buat teman-teman semuanya di sini gitu, ada yang udah kenal sama expert lebih dulu atau mungkin ada yang baru tahu expert dengan ikut webinar di malam hari ini. Mungkin aku mau sedikit menjelaskan siapa sih yang menyelenggarakan webinar di malam hari ini. Jadi expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, sampai ke English and Scholarship Bootcamp. Nah, mungkin buat teman-teman juga gitu yang kira-kira tertarik gitu, pengen upgrade skillnya lebih lanjut gitu, soal sama materi-materi di expert gitu. Terus pengen juga gitu untuk kepoin gitu. Kira-kira informasi bootcamp ataupun informasi webinar apa sih yang selanjutnya bakal dibuka sama expert gitu. Dan belum follow, boleh banget yuk sekarang ambil HP-nya gitu dan buka aplikasi Instagram, terus klik expert.id dan klik follow gitu. Mungkin aku tunggu sampai 5 detik kali ya gitu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you buat teman-teman yang udah follow. Nantikan kabar menarik gitu ya dan informasi menarik lainnya lewat Instagram. Ini juga ada dua yang lalu. Tuh. Jadi di tahun 2022 dengan total hampir 2.000 peserta atau sekitar 1.796 peserta yang berkomitmen bareng, mau belajar bareng, ningkatin skill bareng di bootcampnya Expert. Nah, terus bootcamp yang paling laris atau paling banyak diminati gitu di Expert itu yang pertama ada Excel, lalu yang kedua ada Flutter, ya bisa di-note nih ya teman-teman semua. Lalu yang ketiga ada Internet of Things dan mayoritas peserta dari Bootcamp Expert ada yang dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa peserta Bootcamp di Expert yang berasal dari luar Pulau Jawa. Oke, lalu di Expert sebenarnya ada apa aja sih gitu. Jadi ada beberapa topik bootcamp di Expert. Itu yang pertama ada Microsoft Excel, lalu ada Basic Coding dan Programming, ada Flutter, tentunya ada Go Language, ada Internet of Things, Security System, Product Management, Social Media, Digital Marketing, Company IT Management, Leadership, dan lain-lain. Terus Expert juga sudah menyelenggarakan bootcamp IoT bersama dengan Peruri nih untuk 125 karyawan yang ada di Peruri yang dilaksanakan pada Mei sampai Juni tahun 2022 yang lalu. Terus udah menyelenggarakan kelas industri juga bareng sama SMK Anihayah Karawang gitu tentang Arduino dan juga IoT. Lalu selanjutnya ada juga pelatihan Microsoft Word bersama dengan PLN. Oke, nah mungkin aku juga mau menjelaskan nih buat teman-teman semua yang sekiranya merasa bahwa webinar pada malam hari ini tuh oke banget, keren banget, boleh untuk ikut Instagram Challenge dan dengan share keseruan teman-teman gitu. Dan jangan lupa untuk tag @expert.id dan juga tag pembicara kita @masrianaidilp.
Terus ada juga nih LinkedIn Challenge gitu. Jadi teman-teman boleh banget untuk nanti share juga sertifikat kalau misalkan sudah diberikan sama panitia gitu ke LinkedIn-nya teman-teman gitu. Jangan lupa juga untuk tag at expert.id dan juga tag Mas Fajrian Aidil Pratama atau Oke, nah mungkin itu tadi expert overview dari aku gitu ya, sedikit pengenalan tentang expert gitu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyampaian materi dari Mas Rian gitu terkait dengan Dart programming. Gitu. Oke, mungkin udah bareng juga nih sama kita di sini Mas Rian. Halo Mas Rian. Halo, Halo, selamat malam Mas. Kabarnya baik? malam. Baik, baik. Oke, alhamdulillah. Gimana nih Mas gitu melihat antusiasme dari teman-teman peserta pada malam hari ini? Tadi ada yang pengen belajar juga nih motivasinya langsung dari Mas Rian. Tanggapannya gimana Mas? Kira-kira? Gimana ya, gak nyangka aja sih bakal seramai ini. Saya pikirnya tadi hanya bakal puluhan orang gitu yang datang. Wah, ternyata ini ratusan. Jadi gugup juga nih. Lihat jumlah pesertanya sebanyak ini. Waduh, Tapi ya mantap sih, mantap. Bagus, bagus. Jadi ramai nih malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman semua. oke. Amin, amin, amin. Semoga ya Mas gitu. Oke, nah mungkin sebelum lanjut untuk ke sesi penyampaian materi dari Mas Rian, aku mau sedikit menjelaskan dulu nih. Jadi nanti ketika Mas Rian menyampaikan materi, kemudian teman-teman ada yang sekiranya punya pertanyaan, boleh banget untuk langsung drop pertanyaan teman-teman di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Dan aku juga ngingetin, jangan tanya link presensi terlebih dahulu ya teman-teman, karena nanti link presensi pasti akan di-share sama tim expert di akhir sesi webinar nanti. Gitu. Oke, jadi teman-teman bisa fokus untuk menyimak penyampaian materi dari Mas Rian. Oke, jadi gimana Mas Rian? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Boleh? Mungkin langsung Oke, share screen aja kali ya. ya boleh Mas. Tapi sebelum itu mungkin aku juga mau cek ombak dulu nih ke teman-teman Oke. semuanya gitu. Oke, yang udah siap untuk mendengarkan materi dari Mas Rian, mungkin boleh dong untuk ketik ready gitu, atau kasih emoticon reaction apapun gitu yang sekiranya menunjukkan kalau teman-teman udah siap nih. Wah, oke, langsung banyak banget nih Mas. Ready, ready, siap, lanjut, gaskan. Wes. Oke, baik, karena oke, mantul nih Mas. Oke, baik, karena Mas Rian udah siap, terus kemudian teman-teman juga udah siap. Untuk waktu dan layar langsung aku. Oke, terima kasih Mbak Frida ya. Oke, izin share screen ya teman-teman. Bentar ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Mas, terlihat. Oh, Mas. oke. Pengantarnya tadi kayaknya udah lumayan lengkap ya dari Mbak Frida. Jadi untuk hari ini kita akan berkenalan sedikit ya dengan Dart. Ini khusus mungkin buat teman-teman yang mau memulai karir sebagai seorang Flutter Engineer. Jadi di sesi hari ini kita akan berkenalan sedikit dengan Dart yang mana adalah bahasa pemrograman utama yang digunakan oleh Flutter. Oke, seperti kata Mbak Frida tadi ya, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, nama saya Fajrian Edi Pratama, biasa dipanggil Rian. Saat ini saya bekerja sebagai Flutter Engineer di Stockbit, di Bit. Terus, selain bekerja full time di sini, saya juga kerja freelance sebagai full stack developer. Kemudian saya juga owner dari Banua Coder, ini bisnis kecil-kecilan yang saya rintis, ya, menyediakan jasa digital ya, pembuatan website, aplikasi mobile, atau desain logo dan UI UX. Terus sebelum bekerja di sini, saya sebelumnya adalah peranata komputer di BPS Kabupaten Pinrang.
Sebelumnya saya juga pernah bekerja sebagai Flutter Engineer di Si Kerja. Ini platform pencari kerja di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saya juga pernah sebagai mobile app developer di Clinic Go. Dan ini juga sebenarnya sebagai Flutter developer ya, Flutter Engineer. Nah, kalau untuk daerah asal, saya asalnya dari Donggala, Sulawesi Tengah. Saat ini domisilinya di Kota Palu. Itu saja mungkin ya dari saya. Nanti kalau teman-teman ingin mencari tahu lebih lanjut, ini beberapa kanal sosial media saya. Jadi kalau misalnya ada yang mau kontak untuk bertanya atau sekedar sharing-sharing lebih lanjut, bisa langsung ke situ saja. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung ke intinya aja ya. Jadi untuk talk malam ini atau webinar malam ini itu akan terbagi ke dalam 4 bagian. Di bagian pertama, kita akan berkenalan dengan bahasa pemrograman Dart. Apa itu Dart, bagaimana sejarahnya, kenapa Dart itu dibuat. Kemudian di bagian kedua, kita akan melihat apa saja fitur-fitur yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Dart. Kemudian di bagian ketiga, kita akan melihat sedikit contoh bahasa pemrograman Dart. Dan kalau misalnya waktunya memungkinkan, kita mungkin akan ada coding session sebentar. Yang terakhir, apa sih pentingnya Dart bagi Flutter developer? Oke. Nah, kita langsung ke bagian pertama saja. Pengenalan bahasa pemrograman Dart. Jadi, apa sih Dart ini ya? Nah, ini udah tahu lah ya, Dart itu adalah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh 2 orang Googler atau 2 orang pekerja di Google ya, namanya Lars Bak dan Kasper Land pada tahun 2011. Nah, mungkin ada pertanyaan ya di benak teman-teman sekalian. Kenapa sih Google harus buat bahasa pemrograman ini gitu? Padahal di tahun itu udah lumayan banyak bahasa pemrograman yang udah lebih mature ya, lebih matang gitu, ekosistemnya udah lebih matang. Kayak Java, PHP, misalnya Python. Kenapa gitu harus dibuat yang namanya Dart ini? Nah, jadi latar belakangnya waktu itu tim di Google waktu itu merasa ada kelemahan dari bahasa pemrograman di web saat itu, yaitu JavaScript. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, mereka merasa mereka perlu membuat sebuah bahasa pemrograman baru. Nah, itulah sebabnya tadi dibuat Dart ini. Namun, dalam implementasinya, pada akhirnya ya rencana ini batal, dan akhirnya Dart itu digunakan untuk menjadi bahasa bagi framework Flutter seperti yang kita ketahui saat ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari bahasa Dart ini dari masa ke masa ya, sejak pertama kali diumumkan di tahun 2011 sampai hari ini, kurang lebih itu perjalanannya itu seperti ini ya. Ini kita hanya akan bahas histori singkat aja ya. Di 2011, itu Dart pertama kali diumumkan pada kegiatan GoTo Conference yang waktu itu dilaksanakan di Aarhus, Denmark. Kalau teman-teman mau lihat, itu bisa cari aja judul ini di YouTube. Itu banyak banget di situ. Waktu itu diumumkan langsung sama Google Employer yang ngerjain Dart ini. Mereka menjelaskan latar belakangnya kenapa mereka membuat Dart ini. Terus mereka adain demo sedikit, coding session singkat sambil memperkenalkan Dart ini. Dan meskipun pada akhirnya waktu itu ditolak ya, proposal mereka untuk menggantikan bahasa JavaScript dengan Dart ini, namun tim di Google itu merasa bahwa bahasa ini itu tetap berguna gitu, ada gunanya. Ada use case yang mungkin bisa digunakan Dart ini, sehingga mereka tetap melanjutkan proses development dari Dart ini. Nah, oleh karena itu setahun kemudian dirilislah Dart SDK, Software Development Kit. Nah, Software Development Kit ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang disiapkan atau tools-tools yang disiapkan untuk mengembangkan software menggunakan bahasa pemrograman itu. Dalam hal ini Dart. Sama kayak SDK pada umumnya lah ya. Ada command line tools-nya, ada library-nya yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan Dart. Nah, seiring berjalannya waktu, 2 tahun berselang, Dart versi pertama pada akhirnya rilis di tahun 2013. Saat itu ya bisa dibilang Dart ini masih belum stabil seperti sekarang ya, fitur-fiturnya itu masih sangat terbatas. Makanya saat itu juga penggunanya nggak begitu banyak ya di tahun 2013 itu. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, Google masih optimis bahwa ya ini bakal ada use case-nya di mana Dart ini akan berguna untuk orang-orang. Sehingga mereka terus melanjutkan proses development-nya. Sampai pada akhirnya di tahun 2015 mereka mengumumkan suatu terobosan baru nih. Ada framework baru yang mereka perkenalkan ke publik.
Di tahun 2015, waktu itu dalam kegiatan Dart Developer Summit ya, mereka mengumumkan versi pertama dari Flutter dengan Dart sebagai bahasa pemrograman utamanya. Nah, saat itu, Flutter yang kita kenal saat ini, namanya itu belum Flutter, tapi Sky. Dan pada saat itu dia masih berjalan di Android. Nah, terus singkat cerita, 3 tahun berlalu, Flutter dan Dart ini terus dikembangkan oleh tim di Google, sampai pada akhirnya di 2018 itu Dart versi 2 rilis. Dart 2.0 rilis. Waktu itu udah lumayan banyak improvement ya, tapi yang paling di highlight waktu itu ada namanya type sound. Nah, apa itu type sound? Nanti kita akan bahas di bagian kedua. Terus di tahun ini juga, waktu itu di awal tahun, kalau nggak salah ada kegiatan rutinnya Google Developer Days, yang waktu itu diadakan di Beijing. Dalam salah satu keynote session, mereka mempresentasikan rilis preview dari Flutter. Jadi sejak diperkenalkan dari tahun 2015 itu, Flutter ini belum tersedia untuk publik. Masih digunakan di internal Google sendiri. Nah, di tahun 2018 mereka mulai memperkenalkan rilis preview yang bisa digunakan oleh publik. Dan pada akhirnya di akhir tahun 2018 ini, di akhir tahun yang sama, Flutter versi 1 atau Flutter versi stabil yang pertama itu akhirnya rilis dan bisa digunakan oleh publik. Nah, 2 tahun berselang di tahun 2020, Dart versi 2.8 rilis. Nah, kenapa yang kita highlight 2.8 nih? Padahal kan 2.0 ke 2.8 lumayan banyak juga tuh, 2.1 sampai 2.7 tuh versinya. Nah, karena di 2.8 ini waktu itu tim Google ingin migrate kode dari Dart ini agar bisa null safety. Nah, jadi di versi 2.8 ini dipersiapkan agar bisa null safety. Nah, null safety itu apa? Nah, nanti juga akan kita bahas. Nah, selain itu ada beberapa fitur tambahan sejak dari versi 2.1 sampai 2.7 itu. Kayak misalnya penambahan tipe data baru, ada contohnya data set, tipe data set, itu sama kayak list, tapi kalau tipe data list itu datanya bisa duplicate di dalamnya. Kalau tipe data set itu setiap isinya itu pasti unik, nggak bakal ada data yang duplicate di dalamnya. Lalu ada juga library waktu itu namanya Dart FFI yang memungkinkan kita untuk memanggil kode C++ dari Dart. Lalu ada library juga Dart2Native yang memungkinkan kita untuk mengcompile bahasa Dart itu menjadi sebuah executable file agar bisa dijalankan di desktop platform. Nah, namun itu semua belum stabil ya, hanya sekedar mereka rilis saja previewnya gitu, beta version. Nah, terus ada tambahan fitur juga yang namanya fitur extension, yang juga nanti akan kita bahas di bagian kedua. Nah, setahun berselang, nah ini mungkin karena pandemi ya, selama 2020 sampai 2022 itu proses pengembangan Flutter dan Dart itu lumayan cepat ya, sepanjang periode itu. Di 2021 ada major update lagi di versi 2.12 yang waktu itu juga lumayan banyak breaking changes ya. Jadi kalau misalnya teman-teman waktu itu coba update source code-nya, pasti bakal banyak error tuh. Karena di versi 2.12 ini, null safety yang di versi 2.8 waktu itu masih dipersiapkan, di versi 2.12 itu udah jadi yang default. Jadi kalau saat itu teman-teman punya kode yang pakai Dart atau Flutter, kemudian teman-teman coba buat baru, itu project-nya, itu default-nya udah pakai null safety. Nah, terus di tahun 2021 ini juga, waktu itu ada kegiatan besar dari tim Flutter, namanya Flutter Engage. Nah, di sini mereka juga mengumumkan rilisnya Flutter versi 2. Nah, di sini juga, bisa dibilang update besar-besaran nih. Kenapa? Karena di Flutter versi 2 dan Dart versi 2.12 ini, itu pada akhirnya Dart atau ekosistem Dart ini pada akhirnya mendukung ekosistem web. Karena pada saat itu mereka udah punya yang namanya CanvasKit. Dan juga akhirnya platform desktop udah dibuka early access-nya untuk publik. Sehingga waktu itu kita udah bisa mencoba nge-build aplikasi ke versi desktop, meskipun belum stabil di tahun 2021. Nah, 2 tahun berlalu, di tahun 2023, saat ini nih, baru aja beberapa bulan lalu, itu ada kegiatan juga dari tim Flutter, namanya Flutter Forward, yang diadakan di Kenya ya. Mereka mengumumkan adanya Dart versi 3, namun ini belum stabil juga ya, masih alpha. Tapi kalau kita lihat lagi recap-nya, teman-teman bisa cari videonya di Google, Flutter Forward kemarin, cari keynote session-nya. Nah, di situ lumayan banyak kemarin ya, update-update-nya dari Dart ini. Kayak
ada fitur record atau record and pattern yang ditambahkan ke bahasa Dart ini. Lalu bahasa Dart juga udah 100% mendukung null safety. Terus ada juga yang namanya Dart binding. Jadi kode Dart ini bisa kita binding ke native code. Maksudnya apa? Jadi kode Dart kita bisa panggil dari native code. Misal kita mengembangkan aplikasi Android nih pakai Java dan Kotlin. Nah, kita bisa memanggil kode Dart tadi dari kode Java atau Kotlin tersebut. Terus ada tambahan beberapa platform juga tuh yang sebelumnya udah lumayan banyak ya yang disupport sama Dart dan Flutter ini. Di Flutter Forward kemarin diumumkan beberapa tambahan lagi kayak embedded system itu udah bisa juga running Dart dan Flutter. Terus Wear OS juga udah bisa. Desktop juga udah mulai stabil. Dan web juga ada fitur tambahan di web yaitu web element embedding. Jadi kita nggak perlu buat seluruh komponen web kita itu dengan Flutter. Kita cukup bisa buat misalnya pakai React atau pakai Vue.js. Nanti tinggal kita tempelkan, seolah-olah kita tempelkan gitu aplikasi Flutter kita ke situ. Atau aplikasi Dart kita ke situ. Nah, itu update-update terbaru lah yang diumumkan tim Google kemarin di kegiatan Flutter Forward. Nah, itu tadi brief historinya ya mengenai Dart. Sejarahnya, bagaimana historinya, bagaimana latar belakangnya. Lalu kita masuk ke bagian kedua. Nah, fitur dari bahasa pemrograman Dart. Kalau teman-teman di sini yang udah pernah ngoding kali ya, apalagi yang dari latar belakangnya web. Nah, kalau misal teman-teman lihat di sini struktur sintaks dari bahasa Dart ini itu nggak beda jauh dengan Java atau JavaScript. Nah, kembali lagi di sejarahnya tadi ya, tujuan awal dari Dart ini dikembangkan itu kan untuk menggantikan JavaScript ya. Makanya mereka buat sintaksnya itu nggak membingungkan gitu, agar teman-teman yang migrate dari JavaScript atau Java bisa migrate dengan mudah. Nah, walaupun mungkin teman-teman nggak punya latar belakang programming sebelumnya dengan struktur yang seperti ini, itu bagi saya pribadi ini salah satu struktur yang paling mudah dipahami sih ya, sintaksnya. Jadi ya harusnya bakal lebih mudah lah buat teman-teman untuk mempelajari bahasa Dart ini. Nah, kemudian type inference. Nah, type inference itu apa? Nah, type inference ini adalah kemampuan dari bahasa pemrograman untuk menentukan tipe data dari suatu variabel berdasarkan nilai yang kita assign atau kita berikan kepada variabel tersebut. Jadi kita nggak perlu definisiin tipe datanya di awal nih. Contohnya teman-teman lihat ini yang di lingkari biru. Kita punya variabel di sini namanya itu name. Tapi kita nggak definisiin nih tipe datanya. Kita cuma taruh var. Nah, tapi karena di sini kita assign value-nya itu adalah string, maka saat di runtime nanti Dart akan mendefinisikan atau menginterpretasikan variabel name ini sebagai string. Nah, apa tujuannya type inference ini? Sebenarnya ini untuk membantu teman-teman mempercepat proses development. Jadi, misal nih, biasanya kan orang-orang malas gitu untuk mengingat-ingat tipe data dalam suatu bahasa pemrograman. Nah, misalnya teman-teman punya suatu data nih, yang masih belum teman-teman tahu, ini nanti pakai apa ya tipe datanya. Misal age, ini bagusnya pakai apa ya, integer atau double nih. Nah, daripada teman-teman buang-buang waktu untuk memikirkan tipe data apa yang harus dipakai, nah, teman-teman bisa pakai ini nih, tinggal pakai var, nama variabelnya, udah assign aja value yang mau di-assign ke situ apa. Nanti untuk tipe datanya itu udah urusannya Dart. Dart yang bakal cari tahu itu tipe datanya apa berdasarkan value yang teman-teman berikan. Nah, jadi teman-teman nggak perlu secara eksplisit menyebutkan tipe datanya. Nah, tapi gimana nih kalau ternyata company teman-teman atau ternyata teman-teman ini punya standarnya sendiri gitu, pengen strict, nggak boleh ada variabel yang nggak jelas tipe datanya, harus jelas gitu. Nah, teman-teman bisa juga kok mendefinisikan tipenya secara eksplisit. Nah, ini contohnya yang di lingkari biru. Kita punya variabel age. Di sini kita secara eksplisit mendefinisikan tipe datanya, yaitu integer. Nah, jadi karena kita udah definisiin tipe datanya di awal sebagai integer, value yang kita assign ke sini nggak boleh value selain integer. Nah, kalau kita definisiin di sini atau kita assign di sini selain integer, maka dia bakal terjadi compile time error. Nah, nggak bisa karena kita udah mendefinisikan tipe datanya. Nah, itu statically type. Jadi ini juga salah satu kelebihan dari Dart. Dart itu fleksibel, sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman butuhnya strict, ya bisa juga, silahkan definisikan tipe datanya. Kalau teman-teman mau yang nyantuy, yang penting selesai, bisa juga tinggal pakai var. Nanti ya Dart-nya aja yang ngurusin itu tipe data variabelnya apa. Nah, terus
Ada lagi yang namanya string interpolation. Nah, apa sih string interpolation ini? Kalau teman-teman udah pernah ngoding ya, teman-teman pasti tahu saat ingin menggabungkan sebuah string dengan variabel atau string dengan string yang lain, itu kita melakukan yang namanya operasi concatenation. Di beberapa bahasa pemrograman umumnya itu pakai tanda plus ya. Nah, tapi ini bukan menjumlahkan ya, karena yang dioperasikan di sini string. Jadi saat operasi plus itu digunakan pada string, itu jadi operasi penggabungan, concatenation dari kedua string itu. Beda kalau kita pakai angka. Kalau angka, dia literally penjumlahan. Nah, tapi kalau string, dia jadinya di-concat. Kalau di PHP itu biasanya pakai tanda titik ya. Nah, tapi kalau di Flutter ini, atau di Dart ini, kita nggak perlu pakai tanda plus kayak gitu. Meskipun bisa, kita ada cara cepatnya. Jadi teman-teman bisa lakukan string interpolation. Caranya, buat sebuah string, nanti di antara string itu kita bisa sisipkan variabel. Caranya tinggal tambahkan tanda dolar kayak gini di depan nama variabelnya. Nah, ini teman-teman udah bisa menyisipkan value dari variabel itu ke dalam sebuah string. Oke, extension. Nah, ini juga nih fitur yang lumayan membantu sih ini ya dalam proses development dengan Dart. Ada namanya extension. Extension ini memungkinkan kita untuk menambahkan properti atau metode-metode tertentu terhadap tipe data yang ada di Dart. Baik itu tipe data native kayak ini, string, tipe data yang memang didukung sama Dart-nya itu sendiri, atau tipe data yang custom yang kita buat sendiri. Nah, di sini contohnya ini yang dilingkari biru, kita buat sebuah extension. Nah, cara buatnya itu kayak gini. Kita pakai extension dulu, terus nama extensionnya apa, string extension, terus on apa, tipe data apa yang mau kita buatkan extension. Dalam hal ini string. Nah, kita mau buat tipe extension untuk string. Di dalamnya kita bisa definisikan nih properti-properti, getter, ataupun method kayak gini, yang nanti untuk digunakan di tipe data tersebut. Nah, di sini contohnya saya buat method namanya sInt. Return value-nya integer. Nah, itu fungsinya hanya nge-parsing string itu menjadi sebuah integer. Cara pakainya gimana? Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian main. Di sini kita punya variabel string, tipe datanya. Namanya angka. Dia di-assign dengan string, 5 tapi string. Lalu kita buat variabel baru, namanya angka int. Tipe datanya integer. Di sini kita panggil nih instance dari variabel tadi, angka. Nah, ini kan tipe datanya string nih. Di sini kita bisa pakai extension-nya. Cara memakai extension itu kita pakai dot dulu, tanda titik, terus kita panggil nih, entah itu properti, getter, atau method yang ada di dalam extension kita. Nah, contohnya di sini metodenya sInt, jadi di sini juga kita panggilnya sInt. Nah, ini akan mendefinisikan atau meng-parsing angka tadi yang berupa string menjadi sebuah integer. Nah, itu extension method. Nanti kita akan coba explore saat coding session ya. Nah, multi paradigma. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, Dart ini itu sangat fleksibel dan memungkinkan dia untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Nah, dalam pemrograman kita tahu ada beberapa paradigma populer ya. Contohnya itu yang paling umum ada OOP atau Object Oriented Programming dan Functional Programming. Nah, terus apa nih contoh penerapan functional programming di kode ini ya? Nah, kita bisa lihat nih yang di lingkari biru. Nah, di sini kita punya fungsi sInteger. Kenapa ini menerapkan paradigma ini? Dia menggunakan arrow function di sini. Ini namanya arrow function. Kenapa dikatakan arrow function atau fungsi panah? Karena ini ada kayak tanda panah. Nah, ini salah satu paradigma functional programming. Nah, selain ini, ada beberapa paradigma functional programming lainnya yang didukung oleh Dart, misalnya anonymous function dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa dalami lebih jauh lagi ya, bisa cari di Google atau bisa ikut bootcamp-nya nanti di sini ya, sama teman-teman Widya Edu terkait ini. Dan nanti juga akan kita demokan ya di coding session. Nah, terus untuk penerapan OOP-nya kayak gimana? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa buat sebuah objek kelas kayak gini. Dan nanti kelas ini bisa kita terapkan prinsip-prinsip OOP, kayak inheritance, polymorphism, dan prinsip-prinsip OOP lainnya di sini. Itu possible. Jadi, mau teman-teman pilih salah satu paradigma saja, entah OOP atau fungsional, atau mau menerapkan keduanya sekaligus, itu possible. Nah, itu jadi kelebihan Dart, salah satu kelebihan Dart.
Nah, sebenarnya ini masih banyak sekali ya fitur-fitur unggulan dari bahasa Dart ini. Dan kalau misalnya kita mau bahas sekarang di sini, itu waktunya nggak bakal cukup. Jadi, kalau misalnya nanti slide-nya ini bakal di-share ya, teman-teman bisa kunjungi website di bawah ini. Ada link Medium ya, yang saya lampirkan. Nanti teman-teman bisa baca-baca aja di situ fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh Dart. Nah, kita udah lihat sejarah Dart. Kita juga udah lihat fitur-fitur unggulannya nih. Terus kenapa gitu kita harus belajar Dart? Nah, kalau udah kita lihat kembali ya, apa yang udah kita bahas tadi. Nah, pertama, Dart itu multi-platform. Apalagi setelah kegiatan Flutter Forward yang kemarin ya, Januari kemarin, kalau teman-teman lihat lagi, itu platform yang didukung oleh Dart itu semakin banyak. Mulai dari Android, iOS, desktop, baik dia di macOS, Windows, Linux, itu bisa, website juga bisa, embedded system juga dia bisa, dan bahkan di Wear OS juga bisa. Jadi, kalau teman-teman belajar Dart, itu seolah-olah teman-teman itu punya superpower. Teman-teman cukup kuasai satu bahasa aja, itu udah bisa rilis di berbagai platform. Kenapa saya katakan superpower? Gini, situasi sekarang, di tengah resesi ekonomi kayak sekarang ya, banyak perusahaan itu biasanya ingin hemat biaya operasional gitu. Misalnya mereka punya produk nih, mereka ingin rilis ke Android. Nah, mungkin teman-teman waktu itu di awal belajar native-nya aja nih, native Android. Biasanya kan kalau sekarang pakai Kotlin ya, pakai Kotlin. Nah, namun ternyata di tengah proses development setelah rilis, perusahaannya pengen juga nih dirilis untuk versi iOS. Nah, akhirnya di-hire lah orang-orang baru lagi yang menguasai iOS. Atau mungkin tim ini disuruh belajar lagi, belajar bahasa baru, Swift misalnya. Jadi ya mereka harus mentranslate lagi bahasa Kotlin tadi ke bahasa Swift. Mereka build lagi dari awal dan itu makan waktu banget kan ya. Kalaupun misalnya mereka ini perusahaannya sewa dua tim berbeda nih, dedicated team, ada tim khusus untuk Android, ada tim khusus untuk iOS. Itu kan anggarannya lumayan gede ya pasti. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa pakai Dart, nah itu kan teman-teman cukup kuasai satu bahasa ini aja. Teman-teman udah bisa running ke dua platform tersebut sekaligus. Jadinya perusahaan itu bisa hemat lebih banyak anggaran untuk bisa rilis produknya ke dua platform tersebut. Apalagi sekarang bukan cuma dua platform aja ya. Kalau misalnya perusahaannya juga pengen rilis ke macOS, itu bisa. Mau rilis ke Windows juga bisa, mau ke web juga bisa. Nah, pokoknya semua platform yang didukung Dart itu bisa. Jadi cukup kuasai satu bahasa, teman-teman udah bisa rilis ke berbagai platform. Makanya saya katakan itu jadi superpower buat teman-teman sebagai seorang developer ya. Kemudian Flutter. Nah, Flutter ini seperti sejarahnya tadi ya. Flutter itu dikenalkan di 2015 dengan menggunakan Dart ini sebagai bahasa utamanya. Nah, sama halnya dengan CI atau kode igniter atau Laravel terhadap PHP. Begitu juga Flutter ini terhadap Dart. Teman-teman nggak bisa belajar Flutter kalau teman-teman nggak belajar Dart. Jadi kalau memang teman-teman ingin berkarir sebagai seorang Flutter developer atau Flutter engineer, itu mau nggak mau teman-teman harus belajar Dart. Kemudian tools. Nah, dari sejarahnya tadi kita tahu bahwa Dart ini itu dibuat oleh salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia saat ini, yaitu Google. Jadi seharusnya kalau teman-teman mau memulai menggunakan Flutter atau Dart, teman-teman nggak perlu takut kekurangan tools-nya. Pasti udah banyak lah ya tools-toolsnya disediakan oleh Google. Dan yang terpenting, open source. Nah, kenapa ini penting? Karena selain tadi didukung sama perusahaan besar ya, yang menyediakan tools-toolsnya, karena source code-nya ini open source juga, jadi orang-orang yang menggunakan Flutter atau Dart ini, misalnya dia ingin mempermudah kerjaannya nih, dia pengen buat suatu tools yang mempermudah kerjaannya, dia bisa publish juga tuh, dengan melihat source code dari teman-teman Flutter dan Dart ini, dia bisa buatkan tools yang bisa membantu kita untuk mempercepat proses development. Udah banyak banget lagi ini sekarang library, hasil kontribusi dari teman-teman komunitas open source. Contohnya ada build runner yang bantu kita mengenerate kode pakai Flutter. Jadi kayak kode-kode yang berulang itu nggak perlu kita ketik berkali-kali, kita bisa generate otomatis kodenya. Nah itu salah satunya itu karena open source ini. Terus kalau misalnya teman-teman belajar ngoding pakai Dart, nah itu teman-teman kalau misalnya menghadapi isu nih, ada masalah, ada error saat ngoding pakai Dart, teman-teman bisa langsung cek di GitHub-nya, lihat di bagian isu, cari aja kata kuncinya, ada nggak yang mengalami isu yang sama. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di situ apakah udah solve atau belum. Kalau solve,
gimana cara dia nge-solving problem tersebut. Kalau misalnya belum solve isunya, ternyata teman-teman berhasil menemukan solusinya, teman-teman juga bisa langsung kontribusi ke sana. Dan karena ini open source juga ya, komunitasnya juga banyak di mana-mana. Jadi ya bagi saya komunitas itu sangat membantu ya proses kita belajar. Jadinya ya teman-teman nggak perlu takut kekurangan resource lah untuk belajar Dart ini. Oke, Dart platform. Nah, kalau tadi fitur-fiturnya, ini platform dari Dart itu sendiri ya. Jadi Dart itu terbagi ke dalam dua platform, ada Dart Native dan ada Dart Web. Nah, ini gambarannya ya. Dart Native itu ada di mobile, kayak iOS dan Android, ada di desktop, kayak Mac OS, Linux, Windows, terus ada juga di server, kayak ya Linux lah ya, Linux, Ubuntu, terus Dart Web itu untuk platform web. Nah, ini gambaran compilernya nih, untuk masing-masing platform. Untuk native, itu saat development dia menggunakan GIT, dan untuk production atau deployment dia menggunakan AOT. Apa itu? Nah, nanti kita akan bahas. Di web, untuk proses development dia menggunakan Dart Dev-C, dan untuk deployment dia menggunakan Dart 2GS. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam mengenai Dart platform ini ada linknya ya, link Medium-nya di sini. Jadi teman-teman bisa baca mengenai Dart platform ini. Nah, jadi apa bedanya untuk masing-masing platform? Nah, di Dart Native ini, dia tuh berjalan pada native app yang tadi ya, mobile app, desktop, server. Nah, terus selama proses development, kode kita itu di-compile menggunakan compiler JIT atau Just in Time. Nah, apa tuh maksudnya Just in Time? Just in Time ini adalah proses kompilasi di mana kode kita itu di-compile dari bahasa Dart ke kode mesin di saat programnya berjalan. Jadi saat programnya berjalan. Nah, ini salah satu keunggulan dari Flutter nih, dan juga Dart. Teman-teman pasti udah pernah dengar, salah satu fitur unggulannya Flutter itu adalah hot reload. Nah, just-in-time compiler inilah yang memungkinkan terjadinya hot reload itu. Nah, kenapa ini unggulan banget gitu dibanding platform lain? Kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah develop Android native ya terutama, itu misalnya teman-teman selesai mengerjakan sebuah fitur, kemudian teman-teman ingin melihat hasilnya gimana, itu teman-teman build dulu tuh. Nunggu proses build-nya biasanya 5-10 menit, baru tampil di mesin tujuan kita, Android dalam hal ini kan. Nah, setelah tampil nih, ternyata ada kesalahan. Misalnya tulisannya typo, warnanya salah, terus kita mau perbaiki. Nah, itu setelah kita perbaiki, kita save, itu kita harus rebuild lagi. Nah, kita tuh harus menunggu lagi berapa menit gitu. Jadinya developer experience-nya itu nggak begitu baik gitu, karena waktu development kita lebih banyak terbuang untuk menunggu proses build daripada fokus ke proses development-nya itu sendiri. Nah, dengan adanya GIT ini atau just-in-time compiler ini, proses development kita di Flutter atau Dart itu bisa jadi lebih cepat. Karena apa? Karena kodenya di-compile saat aplikasinya berjalan. Makanya saat kita mau preview nih fitur yang kita kerjakan pakai Flutter, dia tampil di layar, terus misalnya ada typo atau kita mau ganti warnanya, nah itu teman-teman bisa langsung edit, saat teman-teman save, saat itu juga langsung berubah tampilannya di HP teman-teman, di HP teman-teman, di device-nya masing-masing. Jadi ya, kita benar-benar bisa lebih produktif gitu saat mengerjakan aplikasi menggunakan Dart atau Flutter ini. Nah, selain menggunakan GIT tadi, atau Just-in-Time Compiler, Dart atau Flutter juga menggunakan AOT. Apa itu AOT? Ahead of Time Compiler. Nah, bedanya apa dengan GIT? Kalau GIT tadi, proses compilingnya itu berjalan, dilakukan saat programnya berjalan. Kalau AOT, itu proses compile-nya dilakukan sebelum programnya dijalankan. Nah, contohnya seperti apa nih? Misal, kita mau menjalankan program kita di Android atau di Windows. Android itu biasanya dia butuh yang namanya APK. Dan kalau di Windows, biasanya butuh yang namanya executable file, .exe. Nah, itu agar aplikasinya bisa berjalan di masing-masing mesin tadi, itu kita harus compile dulu kode Dart tadi menjadi kode yang disupport oleh masing-masing platform. Dalam hal ini, kalau di Android kita compile menjadi APK, kalau di Windows kita compile menjadi executable file. Nah, itu yang dinamakan dengan AOT. Nah, kalau untuk webnya sendiri, di proses development, dia menggunakan Dart Dev Compiler. Dan untuk production, dia menggunakan Dart 2GS. Jadi, kode Dart yang sudah kita buat,
Nanti untuk di production release, dia di-convert menjadi JavaScript agar bisa dijalankan di server. Nah, itu tadi kurang lebih ya untuk fitur-fitur dari Dart platform ini. Nah, berarti bagian kedua udah selesai nih. Kita udah bahas tadi fitur-fiturnya apa aja, kenapa harus belajar Dart, dan platform dari Dart itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga nih, contoh bahasa pemrograman Dart. Nah, kita udah bahas sejarah dari Dart itu sendiri, kita udah lihat juga fitur-fiturnya seperti apa. Tentu pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita untuk menggunakan Dart? Nah, untuk menggunakan Dart ini, ada banyak cara yang bisa teman-teman lakukan. Cara paling mudah, teman-teman bisa mengunjungi sebuah website yang dibuat oleh tim Dart. Ini websitenya, namanya dartpad.dev. Nah, teman-teman kunjungi website ini. Kalau misalnya teman-teman mau nyoba-nyoba juga, bisa sekarang. Biar nanti sekalian live session bisa sambil ngikut ya. Bisa masuk websitenya ini. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Itu di sisi kiri tempat kita ngetik kode. Di sisi kanan ini ada console, tempat kita ngelihat outputnya. Dan di bawahnya itu ada documentation, tempat kita ngelihat dokumentasi dari kode kita. Nah, terus gimana nih kalau misalnya teman-teman udah mulai serius nih, pengen jadi Flutter developer, atau pengen jadi Dart developer, pengen coba ngembangin sesuatu pakai Dart atau Flutter. Nah, teman-teman bisa kunjungi website yang ini, dart.dev/getDart. Nah, di sini silakan teman-teman pilih SDK-nya, sesuaikan dengan platform teman-teman. Ada Windows, Linux, atau macOS. Nah, selain mendownload SDK-nya, teman-teman juga perlu beberapa aplikasi yang harus terinstall di mesin teman-teman semua agar bisa menjalankannya. Nah, biasanya yang paling mudah itu pakai text editor. Yang paling sering digunakan itu saat ini adalah VS Code. Selain VS Code, ada Sublime Text, ada Atom, atau mungkin ada yang masih pakai ini kali ya, Notepad++, itu juga masih bisa. Notepad++. Nah, terus bisa juga pakai IDE, kayak IntelliJ IDEA, itu juga bisa. Nah, ini kalau spesifik cuman Dart ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah mau berfokus ke mobile development-nya, misalnya mau berfokus di Android nih, nah itu juga wajib menginstal yang namanya Android Studio. Terus kalau misalnya mau fokus lagi ke platform iOS, Apple, itu juga wajib menginstal yang namanya Xcode. Jadi ya minimal ada 4 aplikasi ini nih yang harus terinstall di mesin teman-teman sekalian. Meskipun 2 ini opsional ya. Kecuali teman-teman emang pengen mengembangkan aplikasi untuk platform mobile. Oke, let's build our first app. Oke, kita akan coba ngoding ya sekarang. Teman-teman gimana? Kelihatan nggak ini kodenya? Bisa ketik di komen kali? Atau angkat tangan kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan, biar saya zoom. Nah, ini contoh tampilan dari Dartpad ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan kode-kodenya. Di sini nanti outputnya, dan di sini dokumentasinya. Nah, ini defaultnya bakal kayak gini. Di sini ada contohnya nih, kode perulangan. Kita mau melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Kemudian di setiap perulangan kita cetak hello dan juga indeksnya. Nah, untuk menjalankan kodenya, teman-teman bisa klik di sini. Nah, nanti ada outputnya nih di sini. Hello 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama seperti bahasa pemrograman yang lain, untuk bisa menjalankan Dart itu, teman-teman harus ada block main namanya ya. Block main. Nah, kita coba buat seperti yang dicontoh kodenya tadi ya. Nah, kita review kembali nih yang tadi, yang namanya type inference. Type inference dilakukan dengan ini. Kita nggak menyebutkan secara eksplisit nih tipe datanya. Kita cuma menggunakan kata kayak gini, var. Selain var sebenarnya ada lagi final sama cons ya. Nah, terus ini kalau kita lihat di documentation, variable name ini tipe datanya itu adalah string, teman-teman. Nah, type inference itu kan tadi
dia bakal mendefinisikan tipe datanya ini berdasarkan value yang kita berikan. Karena di sini kita berikan value-nya string, makanya Dart menginterpretasikan variabel ini sebagai sebuah string. Nah, gimana nih kalau kita ganti jadi angka? Nah, kalau kita lihat, nah dia berubah nih, ngikut jadi integer. Nah, kalau kita ubah lagi nih, kasih koma, misalnya desimal. Nah, dia berubah lagi jadi double. Kita ubah lagi nih jadi false. Berubah lagi tipe datanya jadi bool. Nah, jadi itu yang namanya type inference. Tipe datanya ditentukan secara otomatis oleh Dart berdasarkan nilai yang kita assign ke variabel tersebut. Nah, kemudian ada age nih. Ini udah kita definisinya sebagai integer. Nah, makanya kita hanya bisa mengassign value integer di sini. Kalau kita ganti jadi string, nah ini bakal ada compile error namanya. Nah, ini string ya bisa diassign ke tipe integer. Nah, terus kita coba lagi yang namanya string interpolation ya tadi. Nah, sebenarnya teman-teman bisa melakukan kayak gini nih. Seperti ya cara tradisional ya, menggabungkan string dengan variabel dengan cara tradisional kayak gini. Ini kalau kita cetak, hasilnya hello, my name is Ryan. Nah, benar kan? Nah, tapi saya bisa juga pakai cara kayak tadi nih. Pakai cara menggunakan ini tadi. Menggunakan string interpolation. Hello, my name is name. Dollar name. Ini ya string interpolation, tanda dolar diikuti dengan nama variabelnya. Oke. Kayaknya perlu di refresh, kita refresh dulu aja lah ya. Oke, coba kita running lagi. Nah ini hasilnya sama ya teman-teman. Nah kalau kita coba lagi nih, untuk membuktikan I am 8 years old. Nah ini harusnya 23 nih, berubah jadi 23 nanti saat dicetak. Coba cetak. Nah, hello, my name is Ryan, I am 23 years old. Nah itu contoh dari string interpolation. Nah, kemudian ada lagi tadi ya yang mau kita coba yang namanya extension. Kita mau coba buat extension untuk string. Nah, jadi cara membuat extension itu diawali dengan ini dulu, extension, diikuti dengan namanya, terus on, tipe data yang ingin kita buatkan extension. Nah, di dalam sini kita bebas nih, mau buat property, mau buat getter, mau buat method, function, apapun untuk extension ini. Misal kayak tadi ya, kita mau buat asInt, parsing this. Nah, kita buat variabel angka kayak tadi ya. Terus variabel lagi di sini angka int. Nah, kita cara pakainya, kita ambil variabel ini yang string tadi, lalu pakai dot. Nah, di sini nanti kita bisa lihat nih fungsi-fungsinya yang ada, termasuk fungsi yang kita buatkan lewat extension-nya tadi. Nah, di sini ada nih asInt. Kita taruh di sini. Nah, udah. Terus bisa kita cetak nih. Nah, ini kalau kita lihat di dokumentasi, angka ini tipenya string nih. String. Ini kan kita pakai var ya, type inference. Jadi kita biarkan Dart yang menentukan tipe datanya. Di bawah juga kita pakai var nih, angka int. Nah, ini kalau kita pakai kayak gini, tipe datanya di sini, angka int akan berubah menjadi integer. Karena tadi fungsinya asInt ini dia ngeparsing string yang kita buat menjadi sebuah integer. Nah, itu yang extension ya. Terus functional tadi, functional programming. Nah, ini juga nih yang namanya arrow function. Teman-teman penasaran, kenapa dikatakan arrow function? Karena memang ini bentuknya kayak arrow ya, tanda panah. Nah, ini sebenarnya sama aja kalau kita buat kayak gini nih. Return in.parse this. Ini kalau kita coba running ya, harusnya hasilnya sama. Nah, 5, ini juga angka int, hasilnya integer. Nah, itu salah satu kelebihan dari Dart. Lalu kalau kita mau coba OOP nih, misalnya.
Kita buat kelas namanya person. Nah, ini kita hapus saja nih. Ini nggak bisa dipakai lagi karena extensionnya udah kita hilangin tadi. Kita buat kelas namanya person. Dia punya property first name, last name, ada konstruktornya this dot first name, this dot last name. Nah, di sini teman-teman bisa menerapkan prinsip-prinsip OOP. Misalnya mau di-extend nih, kita buat kelas Indonesian people nih, Indonesian person, dia meng-extend person tadi. Bisa kayak gini. Jadi ini nanti Indonesian, dia tinggal pakai properti dari parent-nya, super.last name. Di sini kita bisa buat nih person, instance barunya. Person, first name-nya ini, last name-nya ini. Terus bisa kita cetak nih namanya. Nah, ya ini kita balik lagi ke string interpolation. Nah, string interpolation tadi itu dia bisa digunakan kayak tadi, $, terus langsung nama variabelnya kalau kita hanya ingin mengakses value dari variabel itu. Tapi kalau misalnya kita ingin mengakses value di dalamnya nih, misal kayak ini kan dia objek ya, kelas, kita ingin mengakses variabel di dalamnya nih, propertinya, first name. Nah, itu kita harus menggunakan tanda kurung perawal dulu. Di person dot first name. Nah, kayak gini. My name is, ini kalau kita coba jalankan ya. Nah, outputnya kayak gini. Nah, terus gimana nih kalau kita agak pakai kurung perawal? Nah, dia hanya akan mengambil value dari variabelnya ini aja. Jadi propertinya ini diabaikan, dan ini hanya akan dianggap sebagai sebuah string. Kalau kita jalankan, hasilnya, hello, my name is instance of person. Nah, ini variabelnya tadi. Dia instance dari person, dan ini jadi string biasa, makanya dicetak dalam bentuk kayak gini. Nah, itulah gunanya kurung perawal ini kalau untuk string interpolation. Nah, terus extension lagi nih, kita balik lagi ke extension. Extension tadi, selain kita bisa buat untuk tipe data native yang dimiliki oleh Dart, kayak string ya tadi, kita bisa buat juga untuk kelas yang kita buat sendiri. Contohnya person, kita mau buat person extension misalnya, on person. Kita mau buatkan metode misalnya nih, metodenya mengembalikan string, kita mau ambil full name-nya. Nah, return-nya apa? First name, last name. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Ini kenapa kita langsung pakai kayak gini, karena ini asumsinya kita ada di dalam objek person ini. Jadi kita nggak perlu pakai instance-nya dulu, langsung bisa panggil propertinya. Nah, karena ini dia langsung properti level pertama yang kita pakai, jadi bisa langsung $sign kayak gini, terus nama variabelnya, nggak perlu lagi pakai tanda kurung kurawal. Nah, bisa kayak gini. Terus cara pakainya, nah bisa langsung kita panggil di sini nih, get full name. Nah, ini harusnya nge-return hello my name is Rian Pratama. Run ya. Nah, ini hello my name is Rian Pratama. Nah, itu tadi contoh-contohnya ya. Nah, terus selain yang ini, teman-teman juga bisa lihat beberapa contoh ya di sini yang disediakan oleh timnya. Ada contoh aplikasi Flutter, ada juga contoh Dart. Ini kalau logonya kayak gini, ini contoh pakai Flutter. Kalau yang mau cari yang Dart, ini ada beberapa contohnya nih. Ini ada Hello World misalnya. Nah, ini Hello World. Terus ada Fibonacci, ini contoh kode program Fibonacci. Inputnya 20, ini kalau kita running Fibonacci 20. Nah, kalau mau langsung lihat yang Dart, bisa nih langsung pakai yang ini, counter. Nah, tapi ini hasilnya dia udah dalam bentuk aplikasi Dart. Bukan apa dalam bentuk aplikasi Flutter, bukan Dart lagi nih. Jadi dia tampilannya udah kayak aplikasi. Ini nggak bisa kita lihat ya. Coba aku refresh dulu. Kita coba run.
Oh, nggak bisa ya. Nanti kalau teman-teman mau lihat, bisa coba-coba sendiri ya. Nah, terus kita coba lagi nih, gimana kalau di local machine. Nah, ini kebetulan saya udah install ya, Dart SDK dari websitenya ini tadi. Yang ini. Ini kebetulan saya udah install di laptop saya, jadi ya tinggal dipakai. Nah, gimana cara tahunya? Teman-teman coba ketikkan aja Dart di terminal teman-teman atau di command prompt kalau Windows. Terus lihat nih, nah ini harusnya ada outputnya kayak gini. Nah, itu berarti udah punya Dart SDK. Nah, cara menggunakannya kalau di lokal kayak gimana? Sebenarnya teman-teman bisa langsung buat file aja. Misalnya gini, saya langsung buat file namanya example.dart. Yang penting formatnya Dart ya. Terus yang penting dia punya block main. Karena ya setiap bahasa pemrograman pasti butuh block main ya untuk sebagai entry point-nya. Nah, terus kita buat kayak tadi nih, star name, page, terus kita cetak hello, name is Nah, ini bisa nih kayak gini. Nah, terus pertanyaannya mungkin gimana cara runningnya ya? Pasti ya. Nah, untuk runningnya cukup teman-teman kayak gini, dart run, terus nama filenya example.dart. Nah, nanti outputnya bakal keluar di sini nih. Nih. Hello, my name is Ryan. Nah, kita bisa copy juga nih kode yang tadi nih. Nah, ini kita running lagi. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau mau buat project yang benar-benar best practice gitu ya, yang strukturnya mengikuti standar dari Google, caranya teman-teman nggak bisa nih cuma buat file kayak gini. Teman-teman harus pakai command line tools-nya. Bisa kayak gini, dart create example misalnya. Nah, jadi dart create, terus nama projectnya apa. Terus enter. Nah, ini dia bakal buat folder baru nih. Ini example. Nah, strukturnya nanti kayak gini, struktur dasarnya. Nah, ada folder bin. Ini main filenya ada di sini. Ini yang ada entry point-nya ya. Main app-nya di sini. Terus ada lib. Ini tempat teman-teman naruh fungsi-fungsi atau kelas-kelas tambahan. Terus ada fungsi folder test. Di sini tempat teman-teman nulis automated test-nya. Terus ada analysis options. Analysis options ini untuk memastikan source code teman-teman itu mengikuti best practice dari Google. Jadi dia bakal ngeformat kode teman-teman agar mengikut standar yang sudah ditentukan oleh Google. Kemudian ada PubSpec YAML. Nah, di sini tempat teman-teman mendefinisikan dependensi yang dibutuhkan oleh project teman-teman. Ini sama halnya dengan package.json ya, kalau di project-project JavaScript, atau composer.json di project Laravel. Jadi di sini tempat teman-teman menginstal package-package yang dibutuhkan. Nah, untuk runningnya, ini agak berbeda ya dibanding yang tadi. Kalau yang tadi karena filenya cuma satu, kita bisa langsung panggil nama filenya. Nah, kalau ini karena entry point-nya di sini, di folder bin, berarti untuk menjalankannya kita masuk ke foldernya dulu, bin, terus nama filenya, nah baru bisa kita running. Nah, dan pastikan di dalam file itu ada block main ya. Ini kalau kita enter, ini nih, hello world 42. Nah, itu hasilnya. Oke. Nanti kalau teman-teman mau pelajari lebih dalam, ini bakal ada kok sama teman-teman expert di bootcamp-nya. Ini kita hanya perkenalan singkatnya aja ya. Oke. Oke, itu tadi ya. Sedikit coding session singkat. Contoh pembuatan program atau contoh cara menggunakan Dart untuk mengembangkan aplikasi. Oke. Kita udah lihat contoh bahasa pemrograman Dart. Nah, kita masuk ke bagian terakhir nih. Pentingnya Dart bagi seorang Flutter developer. Oke, seperti yang sudah kita lihat tadi ya sejarahnya. Dari sejarahnya tadi, jika teman-teman ingin berkarir sebagai Flutter engineer atau Flutter developer, Flutter ini kan tak bisa dipisahkan dari Dart, seperti halnya Laravel dengan PHP tadi. Karena Dart itu adalah bahasa pemrograman utama yang digunakan Flutter. Nah, Flutter ini adalah UI kit atau framework, kerangka kerja sebenarnya yang dibuatkan oleh Google yang kebetulan memakai Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Jadi jika teman-teman
memang ingin berkarir sebagai Flutter Engineer, maka sangat penting sekali untuk memahami Dart. Dan ya setelah kita lihat kembali juga ya tadi, bagaimana fitur-fiturnya, bagaimana contohnya, dapat kita simpulkan bahwa Dart ini adalah bahasa yang sangat powerful ya. Karena ada banyak sekali tools yang tersedia dan banyak sekali fitur yang tersedia di luar sana, baik dari Google-nya sendiri maupun dari komunitas-komunitas open source, dan sangat mudah juga ya untuk dipelajari kalau kita lihat dari sintaksnya tadi. Terus Dart ini dengan berbagai macam library-nya tadi, dia bisa memungkinkan kita untuk membuat aplikasi ke berbagai macam platform. Olehnya itu, melihat hal-hal ini tadi, maka sangat penting sekali buat teman-teman untuk mempelajari Dart jika ingin berkarir sebagai seorang Flutter developer. Oke, itu tadi bagian keempat. Mungkin kita udah selesai ya materinya. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ya. Saya kembalikan ke Mbak Frida selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Rian untuk penyampaian materi dan juga penjelasannya tadi. Wah, keren banget nih Mas. Tadi langsung ada juga nih sesi live codingnya untuk teman-teman semuanya. Nah, mungkin untuk saat ini Mas Rian boleh untuk ambil minum terlebih dahulu gitu mungkin Mas, karena aku mau menyampaikan informasi menarik nih untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Oke, ketika aku mau menyampaikan, aku mohon izin untuk off cam ya, teman-teman, karena tadi di awal sempat putus-putus gitu, dan semoga setelah ini aman. Oke, jadi kita tadi sudah mendengarkan penyampaian materi dari Mas Rian gitu, dan tadi juga udah sedikit di-spill nih sama Mas Rian gitu. Aku mau ngasih informasi menarik untuk teman-teman semuanya yang ada di sini gitu. Jadi, Expert lagi membuka bootcamp Mobile Development Intensive Bootcamp with Flutter. Nah, bootcamp ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 19.30 sampai dengan 21.30. Namun, ini akan disesuaikan kembali nanti selama bulan Ramadan. Dan sesi bootcampnya ini akan live secara langsung via Zoom meeting selama 8 sesi dalam 1 bulan. Dan bootcampnya ini akan dimulai pada tanggal 14 April tahun 2023. Berapa sih investasi atau harga untuk bootcamp Flutter di Expert ini? Jadi harganya adalah sebesar 499.000, tapi teman-teman tenang aja gitu, karena nanti di akhir akan ada diskon nih yang menarik khusus untuk peserta webinar pada malam hari ini. Nah, di bootcampnya Expert sendiri gitu, fasilitas yang akan teman-teman dapatkan antara lain yang pertama ada sertifikat digital resmi dari Expert, lalu yang kedua ada materi dan recording kelas yang dapat diakses kapanpun. Jadi selain live via Zoom gitu ya, ketika nanti teman-teman misal pengen mengulang lagi materinya gitu, itu recordingnya ada dan bisa diakses sama teman-teman. Lalu yang ketiga akan ada grup mentoring dan juga networking. Jadi nanti teman-teman yang sudah mendaftar di bootcampnya Expert gitu akan gabung bareng di grup gitu yang mentornya juga langsung ada di situ. Jadi sekiranya teman-teman lagi ngerjain project atau lagi melakukan coding, ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, bisa banget untuk langsung nanyain ke mentornya lewat grup mentoring tersebut. Lalu yang keempat ada professional branding, dan yang terakhir ada portofolio nih, real aplikasi sampai rilis di Play Store. Nah tadi udah sempat di spill juga ya sama Mas Rian langkah-langkah sedikit gitu untuk coba build aplikasi, dan ini nanti ketika ikut bootcampnya di Expert bisa ada portofolionya nih yang jadi nilai plus buat teman-teman semua.
Oke, nah mentornya siapa aja sih gitu. Jadi di bootcamp kali ini mentornya nanti ada Kak Fikri Razak Arashid, seorang software engineer at FNBs. Ada juga yang kedua Kak Yudhistira Yoga, seorang mobile Flutter developer di Credibox. Nah, untuk spesifik kasih device yang bisa digunakan atau laptop dengan RAM minimal 4 GB. Dan di bootcamp ini nanti akan membantu teman-teman semuanya nih untuk mempersiapkan diri menjadi seorang Flutter developer. Jadi teman-teman yang minat banget gitu pengen jadi seorang Flutter developer atau tadi seorang Dart developer bisa banget nih untuk join bootcampnya Expert. Selain itu juga akan memahami bahasa pemrograman Dart yang tadi juga udah sempat di spill sama Mas Rian gitu sedikit, tapi untuk lebih lanjutnya lagi bisa join bareng bootcampnya Expert. Dan yang ketiga, memahami framework dari Flutter. Untuk tools yang digunakan ada Figma, Visual Studio Code, Mobile Apps Emulator, dan juga Zoom. Oke, lalu akan belajar apa aja sih di bootcampnya Expert kali ini gitu. Jadi nanti teman-teman akan belajar yang pertama ada fundamental bahasa pemrograman Dart, lalu ada Dart Object Oriented Programming, ada fundamental framework Flutter, navigation, Flutter networking, ada REST API, state management, Firebase integration, sampai ke deploy and publish to Play Store. Oke, untuk fundamental Dart programming language-nya gitu akan belajar dari variabel, tipe data, percabangan, perulangan, komentar, operator, list, set, sampai map. Lalu untuk Dart object oriented programmingnya ada dari kelas, objek, field, method, operator, constructor, inheritance, overriding, getter, and setter. Untuk yang fundamental Flutter, ada dari instalasi Flutter itu di Windows dan juga Mac OS sampai dengan widget row and column. Lalu untuk yang state management gitu, nanti akan belajar dari state management arsitektur, the set state, provider and listener, multi-provider, sampai ke consumer. Untuk yang networking, akan belajar dari REST API sampai dengan networking package. Untuk yang Firebase integration, nanti akan belajar authentication, database, storage, sampai ke cloud messaging. Dan yang terakhir, untuk deployment and release-nya, nanti akan build dulu, create akunnya di Play Store dan juga App Store, testing, sampai yang terakhir, release. Oke, nah ini ada contoh gitu ya, portofolio dari teman-teman peserta Bootcamp Flutter di batch sebelumnya yang udah berhasil nih. Nah, terus selanjutnya ini ada beberapa jawaban nih yang sekiranya mungkin sering banget ditanyain sama teman-teman di sini gitu. Jadi bootcamp Flutter dari expert ini bisa banget untuk diikuti dari pemula gitu karena kita akan belajar dari materi-materi yang dasar. Jadi kalau misalkan teman-teman masih awam banget tapi pengen belajar ngerasa belum punya, nggak apa-apa, aman banget karena ini cocok untuk pemula. Lalu kelasnya full online via Zoom secara live dengan mentor dari awal sampai akhir dan akan berlangsung di malam hari dari pukul 19.30 sampai 21.30. Jadi tidak mengganggu waktu kerja ataupun kuliah dari teman-teman semuanya. Lalu teman-teman akan belajar bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter selama 1 bulan dengan 8 kali sesi pertemuan yang efektif setiap Selasa dan Kamis dimulai pada 14 April tahun 2023. Lalu akan ada grup belajar di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya tentunya sesuai sama yang udah aku jelaskan tadi, dan bootcamp ini bersertifikat resmi dari expert. Lalu yang terakhir, teman-teman juga akan membuat project nih yang bisa dijadikan sebagai portofolio, nilai plus teman-teman semua kalau ingin melamar di perusahaan impian. Menarik banget kan? Oke, jadi ini ada previous bootcamp dari expert dari bulan Maret tahun 2022 kemarin sampai Maret tahun ini udah ada lebih dari 2.000 peserta yang bergabung. Jadi kalau teman-teman tertarik dan minat banget gitu, boleh ya juga untuk join bareng di bootcampnya expert.
Oke, ini ada sedikit video trailer dari bootcamp expert, tapi sebentar, mohon maaf karena aku akan coba untuk share sound lebih dulu. Oke. Kita aminin bareng-bareng ya, semoga niatnya teman-teman buat modal itu semua, yang pastinya modal jadi Flutter developer ya ngomongnya ya, semoga bisa terrealisasi. Link resource-nya, nah teman-teman boleh nanti sambil di scan. Di sini ada, kita punya dokumentasi instalasinya dan juga ada video tutorialnya gitu ya. Ini udah disiapkan dari tim expert, terima kasih tim. Jadi di sini untuk dokumennya ini bentuknya PPT. Nanti teman-teman apa aja perlu di-download, gimana cara downloadnya gitu ya. Nah untuk videonya ini dalam bentuk video. Nah untuk kedepannya mungkin akan lebih pakai Visual Studio Code ya Mas. Oke, itu tadi trailer dari bootcamp Flutter yang sebelumnya. Kita aminin bareng-bareng ya, semoga niatnya teman-teman. Terus kita lanjut, ada testimoni nih dari Pak Beni Susilo Putro yang udah pernah ikut dari bootcampnya Flutter di Expert gitu. Dari beliau, saya lebih memahami Flutter setelah mengikuti bootcamp dari Expert nih. Intinya, sekarang saya lebih pede menggunakan Flutter, padahal sebelumnya sering ragu ketika menggunakan widget karena belum mengerti fungsinya. Bersyukur banget melalui bootcamp dan latihan dari Expert bisa menambah experience saya dalam menggunakan Flutter. Dan ada juga nih kata alumni dari bootcamp Flutter, batch 11 gitu, yang bilang kalau misalkan materi penyampaian dari mentor dan pengemasan pelatihannya luar biasa. Ada juga yang bilang mentornya beneran jago Flutter nih, jadi langsung paham sama bahasa pemrograman mobile-nya gitu. Dan ada juga yang bilang kalau despite the middle of a busy day, it's been perfect for taking part in this Flutter Bootcamp class. Nah, jadi udah menarik banget nih ya teman-teman, bahkan kata alumni dan testimoni dari para peserta Bootcamp Flutter sebelumnya, kalau ikut Bootcamp Flutter di Expert itu menarik dan bisa akhirnya sesuai dengan ekspektasinya mereka. Jadi teman-teman yang tertarik boleh banget ya untuk langsung daftar nanti. Oke, ini ada juga nih video testimoni dari peserta Bootcamp Flutter sebelumnya. Mungkin bisa kita dengerin bareng-bareng. Christophorus Kevin. Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Apalagi kan ya juga lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya seperti yang tutorial, nah ini yang sebenarnya yang saya cari ini. Dikarenakan bentuk tutorialnya kan berupa video. Dan itu pun saya mengikutinya dan akhirnya oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula. Terutama seperti saya yang masih belajar. Oke, wah testimoni dari Kak Christophorus juga udah bilang ya kalau ternyata cocok banget buat pemula. Jadi teman-teman yang mau belajar bareng Christophorus Kevin. Saya bisa langsung. Oke, nah mungkin ini yang udah ditunggu nih sama teman-teman semuanya pada malam hari ini gitu. Jadi informasi menarik yang aku sampaikan di awal tadi gitu, khusus untuk 8 peserta webinar pada malam hari ini,
ada diskon nih 150.000 dengan chat Flutter ke CRM-nya expert atau admin WA Group di nomor 0812 2878 0161 gitu. Jadi langsung aja nih ya teman-teman gitu, karena ini slotnya cuma 8 nih ya, dari tim expert cuma disediain 8 slot gitu. Jadi langsung aja teman-teman bisa chat ke admin WA Group atau CRM-nya expert gitu, yang linknya juga mungkin langsung bisa diklik gitu, yang udah di-share sama tim expert di kolom chat Zoom itu. Jadi tadi dari harga 499 bisa jadi dapat 349 khusus untuk 8 peserta webinar pada malam hari ini. Nah, aku tadi juga melihat ya, kalau misalkan waktu kita kenalan tadi ada peserta pada malam hari ini yang sebagai mahasiswa gitu. Dan ini juga ada nih scholarship juga khusus untuk 3 mahasiswa di webinar pada malam hari ini, ada diskon sebesar 150.000 plus 50.000-nya nih scholarship-nya gitu, dengan cara chat mahasiswa Flutter plus kirim KTM yang masih berlaku ke CRM-nya expert atau admin WA Group. Ini 3 aja ya gitu. Jadi tadi yang di awal ada 8, terus yang di sini ada 3 gitu. Jadi ayo cepet-cepetan gitu untuk keep slotnya dengan cara langsung chat ke admin WA Group atau CRM-nya expert. Oke. Nah, itu tadi sekedar sesi penyampaian informasi menarik nih dari aku gitu. Mungkin kita langsung lanjut aja, balik lagi ke Q&A session-nya gitu. Oke, halo Mas Rian. Gitu. Halo, halo. Udah siap nih Mas untuk ke sesi Q&A-nya? Oke, boleh, langsung aja. Oke, mungkin ini tadi apakah Mas Rian juga udah sempat baca-baca? Belum, Mbak. Baru baca yang bawah-bawah sih. Oke. Nggak apa-apa, Mas. Aku bantu dari atas ya, Mas, mungkin. Oke. Oke, dari pertanyaan pertama nih, ada dari Kak Farda. Emulator yang cocok untuk prosesor AMD, itu apa ya, Mas? Waduh, prosesor AMD ya. AMD, saya kurang tahu karena belum pernah pakai AMD. Tapi setahu saya ya, yang penting itu sebenarnya RAM juga sih ya, karena nanti bisa kita atur konfigurasinya ya di emulator itu. Bisa atur RAM-nya berapa, storage-nya berapa, jadi yang penting laptop teman-teman itu RAM-nya mencukupi. Kalau saya sih minimal 16 GB ya, untuk develop mobile itu. Terus storage-nya juga mumpuni, harusnya nggak begitu ini sih ya. Tapi kalau prosesornya saya kurang tahu, apa mungkin ada kendala yang lain gitu di AMD dan Intel selain penyimpanan dan RAM. Karena kalau dari saya selama ini, kendala yang saya hadapi saat menjalankan emulator itu cuma di 2 hal itu aja sih, RAM sama storage. Jadi cukup upgrade storage sama RAM, itu udah aman sih. Mau dia pakai prosesor Intel atau M1 Max kayak yang sekarang, aman sih dari RAM sama storage. Tapi ya kalau mungkin ada teman-teman di sini yang pernah pakai emulator di AMD, bisa bantu share mungkin jawabannya, bantu jawab. Karena saya sendiri belum pernah pakai AMD soalnya. Oke, baik. Jadi tadi note ya dari Mas Rian kalau untuk prosesor kurang lebih masih aman, karena yang penting adalah storage dan juga RAM-nya gitu. Semoga menjawab ya untuk Kak Farda. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Tadi dari Mas Ahmad, udah langsung ya, tadi ada live codingnya dari Mas Rian gitu, dari Mas Ian nih, tapi udah bantu dijawab juga gitu. Tapi mungkin Mas Rian juga mau kasih perspektif baru. Dari Mas Ian bertanya, bagusan Mac apa Windows untuk belajar Flutter pemula? Kalau dari saya ya, device apapun yang teman-teman punya itu bisa kok dipakai untuk belajar. Apalagi kayak tadi ya, Dart itu nggak perlu untuk diinstal di laptop kalau mau belajar. Teman-teman bisa langsung di websitenya tuh, di dartpad.dev. Kalau teman-teman lihat ya, journey saya juga belajar. Ada saya post ya video singkat journey proses belajar saya di beberapa platform saya ya.
Saya juga mulainya itu pakai laptop kentang kok. RAM-nya cuma 8 GB, prosesor cuma i5. Tapi ya buktinya juga berhasil kok bisa sampai di posisi sekarang. Yang penting konsisten aja sih. Itu yang susah. Mau device-nya secanggih apapun, kalau kitanya juga nggak konsisten buat belajar, ya nggak berguna. Jadi kalau ditanya bagusan Windows atau bagusan Mac, bagusan itu device apa yang teman-teman punya, itu bisa teman-teman pakai belajar. Bahkan pakai HP pun bisa sebenarnya. Oke, wah, note juga ya teman-teman gitu kalau kata Mas Rian, tidak ada yang membatasi untuk belajar gitu. Jadi apa yang dipunya bisa kalau untuk belajar. Oke, semoga menjawab ya dari Mas Ian gitu. Selanjutnya ada juga nih Mas yang nanya gitu dari Mas Faisal gitu. Kak izin bertanya kalau mau develop Detscope app di platform Linux itu pakai apa ya? Maksudnya gimana nih? Ngembangin aplikasi untuk Linux ya? Iya, sepertinya begitu Mas. Oh, pakai Flutter bisa sih. Setahu saya sekarang udah bisa. Linux, macOS, Windows itu semua udah bisa sih. Pakai Flutter. Nanti teman-teman tinggal pilih. Biasanya saat buat project baru, itu kita bakal disuruh pilih platform apa aja yang mau kita tuju. Jadi nanti bisa dipilih Android, iOS, web, misalnya Linux juga bisa. Nah, nanti tinggal di proses build-nya aja, teman-teman nge-build kemana gitu untuk proses build-nya. Jadi pakai Flutter pun bisa kalau mau bangun aplikasi pakai Linux. Bisa pakai Flutter. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Kak Faisal gitu. Oke, lanjut lagi nih ya Mas, karena ada cukup banyak pertanyaan. Oke, jadi ada juga nih pertanyaan lanjutan gitu dari Mas Andika gitu, yang pengen minta di-spill nih Mas, tema yang digunakan di VS Code-nya apa ya tadi gitu. Oh, kalau temanya itu Wandar Pro ya. Teman-teman Oke. bisa cari Wandar Pro. Oke, ya udah di-spill ya Mas Andika gitu sama Mas Rian gitu. Bisa di-note gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ada lagi nih Mas pertanyaan sama dari Kak Farda gitu. Roadmap untuk belajar Flutter nih Mas. Roadmap kalau saya sih ya apa ya pedoman saya untuk belajar itu ada website namanya roadmap.sh. Di website itu dia ada kumpulan roadmap belajar berbagai macam bahasa pemrograman ya. Nggak tahu kalau dari Flutter apakah udah ada. Kalau dulu saya belajar Laravel sama Vue.js itu ada di situ roadmap-nya. Jadi mungkin bisa coba cek di sana ya. Kalau misalnya mau belajar terkait Flutter, saya ngelihat roadmap-nya. Terus kalau misalnya mau lihat di YouTube, banyak juga tempat gratis belajar. Saya sendiri belajarnya itu dari channelnya Pak Eriko. Kalau teman-teman tahu, Eriko Darmawan. Beliau itu salah satu pendiri juga komunitas Flutter yang lumayan besar di Indonesia ya. Flutter Indonesia. Ada juga channel YouTube Pak Saiful Bahri, itu juga lumayan lengkap roadmap-nya. Dari yang paling basic sampai beberapa contoh studi case gitu. Jadi kalau terkait roadmap itu sekarang udah banyak banget sih resource-nya. Apalagi sekarang ada ChatGPT ya. Bisa langsung ditanya di situ aja tuh ChatGPT. Roadmap belajar Flutter. Nah, biasanya bakal langsung muncul tuh otomatis. Ini nih roadmap. Jadi kalau saya kayak gitu sih, paling melihat tutorial di YouTube atau mulai dari roadmap.sh itu. Di situ biasanya lengkap. Itu sih. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Farda gitu. Dan mungkin ini jadi akan ada pertanyaan lagi nih Mas gitu dari Kak Indra Oki. Ada dua pertanyaan kebetulan. Yang pertama, FVM itu sejarahnya bagaimana ya Mas gitu. Lalu yang kedua, kenapa kok harus Dart gitu? Kenapa tidak pakai .NET? Apa bedanya? Pertanyaan pertama ya, FVM. Kalau sejarahnya saya kurang tahu sih. Cuman biasanya FVM itu bakal dipakai kalau teman-teman mau berkarir sebagai Flutter developer di perusahaan. Karena FVM itu kan dia singkatan dari Flutter Version Management. Nah, FVM ini kegunaannya itu memungkinkan kita untuk menginstal
berbagai versi dari Flutter dalam satu device. Jadi kalau misalnya kita install langsung nih dari website-nya tadi, nah itu dia cuma install versi terbaru aja yang kita download. Nah saat kita update, ya dia update lagi ke versi terbaru. Versi lama tadi nggak bisa kita gunakan kembali. Nah kalau ada FVM ini, misalnya teman-teman build aplikasinya pakai Flutter versi 2. Nah tapi ternyata yang sekarang kan versi terbaru itu Flutter versi 3. Nah itu otomatis kan nggak bisa di running tuh di versi 3. Nah agar teman-teman tetap bisa menjalankan aplikasi yang tadi versi lama, di laptop teman-teman itu bagusnya install pakai FVM biar teman-teman bisa pilih versinya ya mau pakai versi yang mana itu kalau FVM. Tapi kalau sejarahnya saya nggak tahu, kegunaannya aja yang saya tahu. Terus kenapa nggak .NET? Saya sendiri karena belum pernah pakai .NET ya, jadi kayaknya nggak bakal bisa terlalu ya membandingkan antara Dart sama .NET. Cuman ya kalau dari lihat pemaparan tadi ya, bagaimana historinya, bagaimana fitur-fitur yang dimiliki oleh Dart ini, menurut saya itu udah cukup untuk apa ya untuk use case saya saat ini baik di perusahaan kerja full time maupun kerja freelance sebagai full stack developer juga itu Dart ini udah lumayan memenuhi use case saya aja. Jadi sebenarnya mau bahasa pemrograman apapun itu balik lagi ke use case kita masing-masing gimana tergantung kebutuhan. Jadi mau bahasa pemrograman apa sebenarnya ya itu balik lagi ke use case kita. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian. Semoga menjawab ya gitu. Dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Mas gitu. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena terkendala waktu gitu, mungkin boleh langsung ya Mas nanti untuk kontak langsung sama Mas Rian gitu lewat akun Instagram ataupun LinkedIn yang tadi udah di-spill. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir dari Kak Rizky Ardiawan gitu. Mau tanya nih Mas gitu, portofolio seperti apa sih yang biasanya disukai oleh perusahaan untuk project Flutter dan juga state management apa yang common digunakan di Flutter ini? Terima kasih Kak. Mantap nih pertanyaannya nih. Nah, kalau portofolio sendiri ya, saya intinya apapun yang teman-teman pelajari, usahakan untuk selalu di-share. Apalagi kalau teman-teman punya LinkedIn ya, punya GitHub, usahakan untuk selalu dipublish. Lebih bagus lagi kalau punya blog ya. Setiap progres yang teman-teman pelajari apapun itu ditulis gitu, dokumentasikan. Karena nanti itu jadi bagian dari apa ya, dari pertimbangan gitu teman-teman yang nge-hire. Dia bakal lihat nih, ini benar-benar paham nggak dia ini. Kalau dia lihat kamu buat aplikasi sebanyak apapun, itu kan belum menjamin itu aplikasi hasil kerjaan kita kan. Bisa jadi dia cuma sekedar nyontek. Dia paham nggak konsepnya? Dia cuma sekedar ngikut-ngikut aja nggak ini dari YouTube? Nah, kalau kamu bisa bikin tulisannya kan, kamu dokumentasikan dalam bahasamu sendiri, itu lebih bagus lagi. Nah, saya sendiri kemarin justru karena portofolio saya itu lebih banyak proses belajarnya itu yang dilihat, bukan aplikasinya aplikasi apa. Karena saya menerapkan kayak kemarin ada aplikasi absen kan, saya menerapkan di situ ada pengenalan wajah. Terus saya buat tulisannya, artikelnya, gimana prosesnya belajar, gimana saya akhirnya menyelesaikan problem-problem yang saya temukan selama menerapkan fitur itu. Nah dari situ kan kelihatan bahwa oh dia ini benar-benar paham nih apa yang dia kerjakan, nggak sekadar ngikut aja. Jadi itu sih sebenarnya yang penting, mendokumentasikan proses belajar kita. Itu tadi. Terus kalau state management apa yang umum digunakan Flutter? Kalau sekarang yang banyak digunakan itu BLOC sih ya. BLOC sama Riverpod. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang mulai dari sederhana, ada yang paling mudah tuh GetX. Walaupun kayaknya banyak yang benci ya, saya juga nggak paham kenapa di komunitas GetX itu dibenci. Tapi sebenarnya orang-orang yang jago pun, kayak yang saya ketemu di Bibit itu, teman-teman developer Flutter di Bibit, semua mulainya juga dari GetX. Karena itu memang yang paling mudah untuk dipahami ya, gimana flow state management itu seharusnya berjalan. Tapi kalau misalnya emang udah mau berkarir di profesional, saran saya pelajari BLOC atau Riverpod. Karena itu dua state management yang paling banyak digunakan sama perusahaan-perusahaan besar sekarang. Itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Rian gitu. Semoga menjawab ya untuk yang bertanya tadi. Gitu. Oke, jadi karena udah semakin malam juga nih, semakin larut juga gitu. Kita udah dari awal mendengarkan penjelasan
dan pemaparan materi dari Mas Rian sampai ke sesi Q&A-nya gitu. Yang mungkin kita sedikit nih akan mendengarkan closing statement dari Mas Rian sebelum penutupan nih, sambil mungkin teman-teman semuanya boleh untuk mempersiapkan diri gitu, karena nanti di akhir kita akan ada sesi foto bersama gitu yang bisa jadi database gitu ya kalau pernah ikut webinar expert gitu bareng sama Mas Rian. Oke, aku juga mau ngingetin kalau misalkan link presensi udah di-share ya sama panitia di kolom Zoom. Jadi silakan teman-teman untuk mengisi sesuai dengan nama karena akan dicantumkan di sertifikatnya nanti. Oke, mungkin Mas Rian ada closing statement nih yang mau disampaikan Mas untuk teman-teman peserta. Oke. Minta waktunya bentar lagi ya teman-teman. Ini ada sedikit hal yang mau saya sampaikan ya. Jadi ini ada titipan dari teman-teman komunitas di Sulteng. Saya asal daerahnya kan dari Sulteng ya. Seperti kita tahu 5 tahun lalu Sulteng itu kena bencana yang cukup besar ya. Kita kena 3 bencana sekaligus waktu itu, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Waktu itu banyak banget yang jadi korban, dan di antara begitu banyak korban yang terdampak, sebagian besar itu banyak anak-anak. Nah, meskipun ini udah berjalan 5 tahun, sayangnya kita tuh belum benar-benar pulih. Masih banyak sekali yang perlu kita perbaiki, masih banyak yang perlu kita improve, bahkan masih banyak sekali pengungsi itu yang tinggal di huntara, hunian sementara. Dan sebagian besar itu anak-anak. Dan karena hal ini juga, banyak sekali anak-anak yang akhirnya putus sekolah. Nah, berangkat dari keprihatinan ini, kita beberapa orang di Sulteng inisiatif membentuk kegiatan nih, kayak gini. Ada namanya Sekolah Pomore. Nanti teman-teman bisa cari inisiatif ini tentang Sekolah Pomore. Nah, ini sekolah alam. Ya, tujuan utamanya itu untuk mengajar anak-anak di sekitar kita. Waktu itu awalnya untuk anak-anak di kampung ya, di Kecamatan Sirenja, yang jadi pusat gempa ya kemarin, untuk memberikan mereka pendidikan formal gitu. Pendidikan non formal selain pendidikan di sekolah. Nah, yang kita ajarkan di sini itu kayak pendidikan bahasa Inggris, kita perkenalkan juga tentang internet, diajarkan menggambar, membuat puisi, pokoknya hal-hal non formal selain hal-hal di sekolah. Intinya tujuan kita itu ingin menjaga impian dan harapan adik-adik ini agar tetap hidup, agar mereka gak putus harapan, dan ingin membuka kesempatan bagi mereka untuk bisa belajar dan mengembangkan bakat dan minat mereka. Nah, karena ini kegiatan volunteer, jadi kegiatan kita itu berjalan berdasarkan biaya yang didapatkan dari donatur atau dari penjualan merchandise. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik ingin membantu inisiatif ini, silakan bisa hubungi arah hubung di sini. Bisa beli bajunya kalau teman-teman mau bantu dengan beli baju, atau bisa juga dengan berdonasi. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang kegiatannya, bisa follow Instagramnya Sekolah Pomore Official. Nanti di sini ada posting kegiatan-kegiatannya dan laporan juga bagaimana dananya kita gunakan. Insya Allah nanti setelah Lebaran kita mau launching desa digital, dimulai dari salah satu desa terdampak yang paling parah yang jadi pusat gempa kemarin di Kecamatan Sirenja. Founder dari Sekolah Pomore ini juga ya bukan orang macam-macam ya, senior saya, Kayomil Masri. Beliau ini udah sampai di PBB ya, membahas terkait Sekolah Pomore ini. Ya, kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut terkait program ini, bisa follow Instagramnya beliau, Yomil Masri 07. Nah, itu tadi. Oke, sekian tadi untuk yang Sekolah Pomore. Kalau untuk penutupan dari saya, closing statement, dari saya mungkin ucapkan terima kasih, terutama kepada teman-teman Widya Edu dan Expert, atas kesempatannya untuk sharing dengan teman-teman di sini. Gak nyangka ya, seantusias ini ternyata pesertanya bisa sebanyak ini malam ini untuk mengikuti webinar saya. Saya pun juga sebenarnya masih belajar, masih banyak hal yang perlu saya eksplor. Jadi mungkin masih ada yang keliru apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ya kalau misalnya ada yang keliru, silakan diperbaiki ya teman-teman. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada yang keliru. Tapi kalau misalnya ada yang baik-baiknya, silakan diambil, dipelajari. Dan semoga materi apapun yang saya sampaikan malam ini bisa membantu teman-teman untuk mulai belajar dan untuk mulai berkarir sebagai seorang Flutter developer. Dan kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan secara pribadi, nanti bisa kontak ya ke beberapa ini karena sosial media saya.
Di sini tempat saya posting-posting sharing terkait programming juga, live juga sebagai programmer dan juga beberapa hal-hal personal. Bisa juga ke sini. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Rian untuk sesinya pada malam hari ini gitu. Mungkin aku mau nanya nih sama teman-teman semuanya, boleh dong kasih reaction gitu atau kasih nilai gitu. Gimana penyampaian materi dari Mas Rian pada malam hari ini di kolom chat Zoom gitu. Mungkin 100 dari 100 gitu atau 1000 gitu, banyak banget. Oke, wah ini sudah banyak yang mengucapkan terima kasih nih Mas. 1000 nggak sih? 100, 10/10. Wah, oke, mantul banget ya Mas Rian gitu. Walaupun tadi Mas Rian bilang sama-sama belajar, tapi teman-teman di sini juga ternyata dapat ilmu baru dari Mas Rian. Oke, nah mungkin kita langsung masuk ke sesi akhir dari webinar pada malam hari ini gitu. Aku lihat udah banyak juga nih teman-teman yang on cam gitu. Mungkin boleh dong lagi yuk gitu untuk kita bareng-bareng nih mengabadikan sesi webinar bareng sama Mas Rian di malam hari ini gitu. Jangan lupa siapkan pose terbaiknya ya. Gitu. Oke, ini udah ada yang slide 1 sudah oke nih, penuh nih. Untuk tim expert, apakah sudah siap untuk mengambil gambar? Sudah ready, Mbak Frida. Oke, baik. Kita mulai ya, teman-teman, karena kita nggak tahu ada di slide berapa nih, gitu. Jadi, siapkan pose terbaiknya ya. Gitu. Oke, 1, 2, 3, buncis. Oke, slide kedua. 1, 2, 3, buncis. Oke, karena slide ketiga sudah banyak yang tidak menyalakan kameranya gitu, jadi kita akhiri sampai di slide kedua ini. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih sama Mas Rian untuk waktu dan juga materinya pada malam hari ini. Aku juga mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman peserta semuanya gitu, yang udah mengikuti sesi webinar malam hari ini dengan kondusif, dengan antusias gitu, keren dan oke banget gitu. Terima kasih banyak gitu. Selamat istirahat gitu. Terima kasih sudah mau update ilmu bareng walaupun besok tanggal merah ya gitu. Aku selaku moderator mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Pamit undur diri, sampai bertemu lagi di webinar expert selanjutnya. Be an expert with expert. Thank you, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan ilmu baru. Thank you teman-teman. Izin live ya.